Halo, balik lagi di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Tentunya seperti biasa, biar semakin semangat, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Senang sekali aku Aisyah Latifah bisa menemani kamu sore hari ini dan pengen ngucapin selamat datang juga yang udah bergabung. Bukan cuma via Instagram doang, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. As always juga, Aisyah bakal bagiin e-voucher belanja total Rp300.000 untuk 3 orang pemenang yang sudah memberikan quotes terbaik, tentunya dengan satu syarat, yaitu follow dulu Instagram @partaiperindo. Happy banget karena tema kita hari ini relatable banget untuk mama-mama muda di luar sana, pasangan-pasangan muda, cewek-cewek muda di sana, ibu rumah tangga muda yang pengen berbisnis online. Tapi ada tips and triknya, gak gampang juga nih, apalagi harus mengimbangi kehidupan menjadi ibu rumah tangga juga. Kalau kamu penasaran, kita hari ini kedatangan Kak Geraldine tentunya. Dia adalah Chief of Yayasan Prakarsa Perempuan Indonesia, SeaStars.id. Say hi to Kak Geraldine Christina, halo. Halo semuanya, halo Kak Aisyah. Hai, Kak Geraldine apa kabar, baik? Baik banget, hari ini semangat banget nih mau sharing sama teman-teman. Ih, keren banget tentunya. Sebelum kita ngobrolin seputar bisnis dan juga menjadi ibu rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga aja udah berat ya. Berat banget. Berat banget. Aku ngeliat teman-teman aku yang menjadi ibu rumah tangga itu adalah satu pekerjaan yang gak ada office hour-nya. Menurut aku 24 hour 7. Kalau ada bisa 27 jam sehari, 27 jam. Setuju. Sebelum kita ngomong lebih lanjut mengenai itu, boleh kasih tahu dulu nggak basicnya Kak Geraldine ini apa, gimana, dan kesehariannya apa aja? Oke, perkenalkan nama saya Geraldine Christina. Saya seorang ibu yang kebetulan juga sedang merintis usaha ya saat ini. Oke. Dan saat ini juga saya dan teman-teman sedang mengembangkan sebuah platform komunitas untuk pelaku usaha perempuan yang bernama SheStarts.id. Oke. Jadi ya sehari-hari ya juggling between that roles ya. Oke. Menjadi ibu, mengurus rumah tangga, mengurus usaha yang sedang dirintis, dan juga membuat sebuah support system untuk pelaku usaha perempuan di Indonesia. Setuju banget. Cuman kita balik lagi nih, kalau ngomongin tadi Aisyah sempat nyinggung menjadi ibu rumah tangga gak ada office hour-nya. Kalau orang kerja di agensi, di mana, di kantoran jelas 9 to 5 gitu. Gimana cara ngimbangin bisnis, kerjaan sama the role of being a mother gitu? Oke, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan dan jawabannya selalu sulit dan selalu beda-beda ya. Tapi kayaknya saya ketemu satu deh yang oke, ini jawaban yang paling benar. Oke. Tentukan dulu deh prioritas kita apa. Harusnya apa prioritasnya? Bingung juga. Itu bingung juga kan. Iya, jadi bingung makanya lagi. setiap individu punya prioritas yang berbeda-beda. Setuju. Ada yang keluarga dulu, kemudian usaha dan kerjaan, ya dia slow down ya di usaha dan pekerjaan. Ada yang saat ini prioritas saya karir. Nah kemudian dia silahkan berkomunikasi dengan pasangan, dengan apakah kemudian dengan keluarganya, bagaimana supaya bisa membagi waktu dan juga membagi sedikit, ya mendelegasikan sedikit roles kita sebagai ibu ke orang lain. Oke, kalau Kak Geraldine sendiri prioritasnya? Imbang ya. Imbang, ini aduh susah banget untuk dijawab. Sebuah pertanyaan yang memang dimanapun harus ada dead air ya, karena mikir dulu apa ya sebenarnya. Tapi berarti untuk ibu-ibu muda terutama di luar sana, ibu-ibu generasi Z sekarang udah banyak yang jadi ibu. Millennials udah juga banyak yang jadi ibu, banyak banget malah ya hitungannya ya. Berarti mungkin dong menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi pelaku bisnis. Possible ya? Possible. Justru ada satu quotes yang aku tertohok banget waktu dengar. Aku pernah dengar orang ngomong gini, jangan pernah membuat posisi kamu sebagai ibu menghentikan kamu untuk meraih cita-cita kamu yang lain. Itu memotivasi aku banget. Supaya apa ya, jangan kalau udah jadi ibu kita jadi ngerasa gak pede atau aduh kayaknya aku gak bisa membagi waktu dengan yang lain. Padahal possible banget sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ya semua ya digitalisasi, itu membantu kita untuk bisa meraih mimpi-mimpi kita yang lain sebagai seorang ibu. Oke, berarti what it takes untuk menjadi pengusaha yang sukses. Kita udah tinggalin deh embel-embel ibunya. Untuk menjadi seorang wanita dan menjadi pengusaha sukses, apa yang perlu disiapkan sama teman-teman yang lagi nonton dan streaming hari ini? Oke. Sebenarnya ya mau jadi pengusaha tuh yang persiapkan banyak banget. Ini never ending ya. Setiap hari kita selalu belajar menjadi pengusaha yang lebih baik. Aku nggak bilang jadi pengusaha yang perfect ya, tapi pengusaha yang lebih baik. Setuju. Tapi ketika kita mau memulai, ini aku pelajarin banget waktu aku mau mulai pertama kali di
kira-kira 2015 aku mulai terjun fully ke dunia usaha. Oke. Sebelumnya aku kerja kantoran. Aha. Yang waktu itu aku nggak punya Uh-uh. adalah growth mindset dan juga kemampuan untuk riset, dan aku masih berorientasi pada diri sendiri. Jadi ini mungkin tips juga untuk teman-teman yang sekarang mau terjun nih ke dunia usaha. Satu, mulailah berorientasi pada customer. Mulai Oke. cari tahu customer kamu siapa, supaya apa? Supaya kamu tahu permasalahannya mereka apa, kebutuhannya mereka apa, sehingga kamu bisa menawarkan solusi yang tepat untuk mereka. Karena kalau kayak aku dulu, aku berorientasi sama diri sendiri ya. Aku buat produk yang aku suka, dan asumsi aku suka, pasar suka. Orang suka. Ini akan laku nih. Produk apa itu? Dulu aku tas Oke. kulit. Aku Tas kulit. bener-bener desain sendiri, bahkan aku jahit sendiri. Jadi Oke. aku lebih tekankan ke handmade-nya waktu itu. Aku pikir seperti itu, ternyata tidak. Karena sebenarnya kalau kulit juga sebenarnya udah mahal sendiri kan Udah biayanya. mahal sendiri. Handmade pula lebih effort lagi. Terus Terus effort lagi, aku kurang riset waktu itu. Oke, terus? Aku kurang meriset pasar, dan yang lebih dan ya itulah yang kegagalan pertama aku. Bahkan di saat itu sampai seluruh modal aku habis. Itu kan, aduh aku galau banget ya waktu itu. Bahkan sempat kapok untuk mulai usaha lagi. Kayaknya enggak deh, ini bukan bidang aku Gue, deh, gitu. Enggak gue banget. Nah itu kegagalan pertama. Jadi Oke. dari situ aku belajar, ketika kita mau mulai usaha, lakukanlah riset, mulailah kecil, prototyping dulu sebelum kita put all of our capital to it. Bener, karena waktu itu pernah ada yang bilang kalau banyak privilege orang di luar sana yang bikin usaha terus gagal-gagal karena capital mereka nggak habis-habis resource-nya. Cuman bagi kita yang cuma punya capital satu yang udah dikumpulin, mau nggak mau juga Ya sedih ya. Berapa total kalau boleh tahu Kak Geraldine? Kisaran aja deh. Kisaran aja, nggak usah sebut exact amount gitu. Itu kayak tabungan aku udah habis ngumpulin dari ya sisa-sisa gaji dulu waktu kerja ya, itu around 30 to 50 million. Wow, that's Itu a lot. karena saat aku salah ngambil keputusan, itu habis semuanya. Apa yang gara-gara memilih untuk tas kulit gitu? Berpikir semua orang pakai. Itu berpikir semua orang akan suka, aku nggak riset pasar, jadi aku ngambil keputusan produksi langsung besar semuanya. Oke. Nah itu ternyata akhirnya sekarang menjadi dead stock. Dan ketika melihat dead stock kan kita, aduh ini bukti Stres. kegagalan saya nih. Mau diapain ya, sembunyiin aja deh. Di flash sale gitu nggak mungkin? Mungkin, tapi akunya udah terlanjur demotivate. Trauma ya, Shay. Trauma. Itu pelajaran berharga banget. Oke, akhirnya dari tas kulit pindah ke apa nih? Tas kulit, kemudian waktu itu memang aku lagi program untuk punya baby ya waktu itu, dan ya aku harus lumayan berat lah ya waktu itu, jadi aku harus sedikit meluangkan waktu. Nah karena ada jeda, aku pikir setelah aku akan mulai lagi setelah punya anak. Nah ini lagi-lagi ya dilema sebagai seorang ibu. Ternyata punya newborn itu nggak gampang. Nah ketika sekarang anak aku udah mulai bisa aku lepas. Nah ini lah makanya aku bilang prioritas ya. Aku bisa mulai geser prioritas aku menjadi aku mau memberdayakan diri lagi. Nah apakah aku langsung mulai ke produk lagi? Enggak. Aku justru waktu itu pas banget awal pandemik. Aku ngelihat, aduh aku baru mau mulai kok tiba-tiba kena cobaan. Ada pandemi. Ada pandemi. Itu kan semua UMKM, semua usaha mau besar mau kecil kena imbas. Loh kok tiba-tiba aku jadi begini ya. Kita mau warawiri aja ada physical distancing. Kita ngerasa alienated ya, ini semuanya segala sesuatu sendiri. Akhirnya aku kepikiran ini masalah ya. Lagi-lagi aku mulai dari ini masalah nih, kayaknya nggak cuma aku aja yang ngerasain. Jadi aku coba call teman-teman aku lain yang juga pelaku usaha. Kita buat yuk komunitas untuk support system nih untuk pelaku usaha perempuan, karena aku ngerasain bebannya berat banget. Aku mau maju susah, pasti yang lain juga ngerasain. Betul. Nah akhirnya dari situ kita kumpulin teman-teman pelaku usaha, awalnya WhatsApp group, kemudian berkembang kok jadi banyak. Kita mulai buka di Instagram juga. Kita putuskan namanya komunitas kita She Starts ID ya. Makanya Starts gitu ya. She Starts ini mulai dari situ. Mulai dari terus situ untuk support system. Lama-lama berkembang. Sekarang membernya sudah sekitar 800, dan dari seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua ada. Lagi itu jadi amazed sendiri. Oh ternyata memang kebutuhannya sama nih, tantangan yang dirasakan sama. Nah dari situ aku mulai fokus untuk ngembangin komunitas ini. Kita coba cek sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh pelaku usaha perempuan bisa berkembang. Ekosistem seperti apa yang dibutuhkan supaya perempuan bisa berdaya lah di Indonesia. Setuju. Nah kita menemukan bahwa saat ini permasalahannya adalah
kita lihat dari data dulu waktu itu 60% UMKM di Indonesia itu dikelola oleh perempuan, Kak Aisyah. Oke. Tapi semuanya mepet di mikro dan kecil. Kenapa Oh, gitu? Kenapa ya nggak bisa besar? Terus kita ngobrol-ngobrol lah sama member komunitas kita dan ternyata ya itu, ya aku satu terbentur dengan jadwal menjadi ibu rumah tangga, nah, pekerjaan lain. multiple roles Heeh. yang membuat saya nggak bisa bebas bergerak. Oke. Lalu dua, modal saya nggak besar. Heeh. Lalu yang ketiga, saya nggak tahu caranya gitu. Saya nggak ngerti bisnis itu kayak gimana. Yang saya tahu cuma ada produk saya jual. Itu Iya, kan iya. ya sama aja berdagang. Padahal yang namanya kewirausahaan itu how we create value yang bisa menyelesaikan masalah customer kita, pelanggan kita. Dari situ aku lihat, oh ternyata selain permodalan, selain rasa aspek psikologis ya saya nggak mampu, bahwa saya punya multiple roles, perempuan juga masih butuh peningkatan kapasitas di Setuju. dunia usaha itu seperti apa sih, bisnis itu seperti apa, how we do business. Mhm. Dibilang digital ya sekarang pemasaran digital seperti apa sih? Apakah hanya sekedar foto barang terus taruh di Instagram atau hanya sekedar kita daftar e-commerce? Ternyata kan beyond that, dan itu yang belum didapat oleh pelaku usaha perempuan ini. Betul. Jadi kita buatlah di komunitas ini selain support system juga program-program pelatihan dan inkubasi untuk pelaku usaha perempuan. Oke, berarti sebenarnya tidak semudah itu Ferguson. Ibaratnya begitu ya. And by the way, banyak juga yang bilang nih kalau zaman sekarang sebenarnya wanita tuh masih dikotak-kotakin dan juga masih terbatas karena biasanya ada banyak stigma ini itu man field job banget loh. Cewek tuh nggak bisa ngelakuin kerjaan ini, termasuk usaha. Karena katanya kalau cowok lebih nggak rentan ditekan gempuran entah itu pesaing dan segala macam. Setuju nggak dengan statement itu? Aku setuju dalam artian gini, bias seperti itu masih banyak di masyarakat. Yes. Dan bias itu merasuk ke diri perempuan sehingga dia percaya bahwa dia nggak mampu untuk memimpin ataupun masuk ke field yang dikuasai oleh para pria tersebut. Pria, oke. Ini menarik sih. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sekarang founder perempuan, kemudian pelaku usaha perempuan banyak ya, dan Banyak. inspiring. At least ada 6 pelaku usaha perempuan yang masuk list Forbes 30 under 30. Oke. Kemudian sekarang banyak banget program inkubasi, program pendanaan khusus untuk pelaku usaha perempuan. Oke. Jadi sebenarnya perempuan punya potensi besar untuk berdaya, untuk maju nih melalui kewirausahaan, dan jumlahnya sekarang semakin meningkat loh. Aku exact numbernya nggak tahu ya, tapi kalau melihat UMKM itu menguasai 90% ekonomi Indonesia. Yes. Dan dari 90% tersebut dikelola oleh 60%-nya perempuan. Jadi sebenarnya pelaku usaha perempuan tuh banyak. Cuman yang aku bilang tadi, levelnya masih rumahan, levelnya masih mikro, masih kecil. Nah, ini gimana caranya supaya mereka berani untuk scale up usahanya. Betul. Karena menurut aku sebenarnya kalau ngomongin persaingan antara kalau persaingan kayaknya bahasanya terlalu ini ya, ekstrim ya. Kalau ngomongin seputar wanita sama pria gitu ibaratnya, pria itu kan nggak dihadapin sama yang namanya harus menyusui, nggak tahu kalau mereka nanti bakal baby blues dan segala macam. Ancaman perempuan tuh jauh lebih besar sebenarnya, apalagi ketika dia harus bekerja dari rumah dan segala macam. Gimana nih peran shestarts.id untuk biar mengencourage satu sama lain, biar sama-sama semangat gitu? Apa yang biasa kalian lakuin biasanya? Oke, itulah kenapa yang pertama kita buat waktu itu support system sebenarnya. Iya, Kak itu Aisyah. lebih dibutuhin Itu banget lebih kan. dibutuhkan. Saat ini pelatihan, kemudian pendanaan, kayaknya udah banyak banget. Setuju. Tapi yang ngasih support system itu belum banyak. Iya. Makanya kita kumpulin semuanya ke dalam member-member kita ke dalam satu platform. Kita ada WhatsApp group, ada Telegram group, supaya apa bisa curhat. Pertama bisa curhat, bisa cerita. Bahkan pernah ada yang cerita, saya baru divorce sama suami saya, sekarang saya single mother, tapi saya nggak punya pekerjaan, semua saya tumpahkan melalui kewirausahaan, saya buka usaha. Teman-teman bisa bantu nggak, gimana caranya saya mulai? Wah, itu tangting dong, semuanya bantu, gini caranya mbak butuh apa, kita bisa bantu. Itu hebatnya perempuan ya, walaupun ini semuanya pelaku usaha, nggak ada persaingan, justru saling bantu. Wow, keren banget. Jadi sebenarnya beban perempuan ini bisa menguatkan juga ya sebenarnya ya. Satu pengalaman dari barengan sama shestarts.id, ada nggak cerita yang benar-benar nyes banget di hati bahwa ternyata usaha wanita tuh memang harus berkali-kali lipat loh, lebih banyak dibanding pria gitu loh, apalagi kalau ngomongin bisnis dan lain-lainnya. Oke,
Ini cerita-cerita member aku ya. Mm-mm. Bukan aku, sorry, membernya si starts.id. Mm. Mereka bukan hal yang spesial ya kalau mereka itu packing barang, nganter barang ke customer, mereka ke kebun atau untuk ke rumah produksi itu sambil gendong anak. Ya, Kayaknya jarang ya bapak-bapak melakukan hal Iya. tersebut. Dan Benar. itu banyak yang dari mereka itu single mother. Dan ini juga tantangan ya. Yang kedua, ketika mereka mau scale up usahanya butuh modal. Sedangkan pelaku usaha perempuannya ya nggak semuanya punya Capital yang banyak. punya backup yang banyak. Setuju. Mereka harus berjuang cari itu ya. Mereka itu, aduh itu keren banget deh. Mereka nggak segan-segan untuk ya itu tadi boyong anaknya. Mereka datang ikut kompetisi bisnis yang ada, karena kan biasanya kompetisi bisnis itu ada grant, itu mereka bisa pakai untuk R&D, Iya. untuk scale up usahanya. Betul. Itu mereka ikut kompetisi, itu kan lumayan berat ya, karena kan suka ada tugas, ada PR, kemudian ada jadwal-jadwal tertentu di mana ya mereka harus hadir lah saat itu. Itu mereka sambil jagain anaknya, sambil packing sendiri, sambil juga jawabin customer. Jadi ya aku tadi bilang kayak 27 jam kalau bisa ada dalam sehari itu bisa gitu. Setuju. Karena mereka yang dilakukan tuh banyak banget. Betul. Ya rata-rata cerita seperti itu sih. Aku nggak melihat itu sebagai cerita yang sedih. ini inspiring banget ya. Mereka karena mereka ceritanya nggak sambil sedih, Kak. Mereka ceritanya sambil ketawa-ketawa gitu. Sekarang ketawa-ketawa ya when we look back at that. Tapi ketika merasakan itu aku tahu dalam hati kalau bisa teriak mereka teriak. Kalau bisa nangis di tempat, gue juga bakal nangis, Shay. Nangis, betul. Coba deh, kita ada beberapa foto sama video tentunya yang bisa kita lihat juga. Kita mau ngeliat nih sebenarnya kalau ini ada apa aja nih yang lagi dilakuin sama Kak Geraldine dan juga teman-teman nih. Ini kita lagi kasih pelatihan. Oke. Waktu itu kita bekerja sama dengan ya ada 2 instansi. Kita kasih pelatihan untuk pelaku usaha perempuan. Jadi bagaimana untuk bisa, jadi ada rangkaian ya, ada 8 pelatihan. Mulai dari bagaimana membuat perencanaan bisnis dengan bisnis model Canvas sampai nanti bagaimana meningkatkan penjualan. Jadi ini bentuknya kayak workshop sih. Biar di sini bisa sharing dan segala macam gitu ya, dan mostly adalah mothers of course. Nah, kalau ini pelatihan online-nya ya? Ini pelatihan dan juga acara online karena kita juga punya program kompetisi sebenarnya. Program kompetisi dan juga pendampingan untuk pelaku usaha perempuan, dan pendampingannya ini lebih personal ya. Jadi silakan yang mau konsultasi, nanya-nanya langsung, eye to eye itu bisa di situ. Bisa, bahkan nanti kita hubungkan. Oke, aku nggak tahu nih mengenai, misalnya aku nggak tahu nih mengenai finansial, aku cari expertnya ya untuk bantu aku. Oke. Ibaratnya menjadi orang ketiganya ya buat nyambungin gitu. Ini ada inkubasi dan pengembangan produk sustainable. Yes, ini salah satu cara kita untuk bisa sustain juga ya secara organisasi. Betul. Nah, waktu itu banyak banget tawaran ke kita untuk pengembangan produk yang eco-friendly tentunya. Kayak yang pertama ini kita bekerja sama dengan sebuah yayasan, dia menaungi petani pala yang ada di Papua, di Fak-Fak Papua Barat. Nah, Pak, bayangin Kak Aisyah, di sana buah palanya itu harganya nggak berubah sejak 15 tahun yang lalu. Karena mereka hanya bisa jual itu mentah. Jadi kita berkolaborasi nih dengan mereka, kita coba buat yuk produk turunan, produk derivatif, sehingga nilai dari pala Fak-Fak Papua ini bisa naik. Jadi kita bekerja sama dengan member kita tuh banyak banget ya backgroundnya. Tadi kan seluruh Indonesia juga kan tadi. Ada yang dia formulator untuk aromaterapi. Jadi kita ajak yuk kita kembangin produk buat treat diffuser sama lilin dari minyak asli buah pala ini gitu. Dan ternyata bisa, dan kita udah prototyping, kita udah kick off. Kita buat waktu itu sekitar 400 set produk. Keren. Dan udah terjual 80% sampai saat ini. Keren. Dan akhirnya buah pala Fak-Fak Papua itu jadi dikenal orang. Itu tujuannya ya. Lalu ada juga produk tas itu dari jadi bahannya itu dari daur ulang botol plastik. Nah, lagi-lagi di komunitas kita ini benar-benar semuanya project kolaboratif ya. Di komunitas kita ada yang dia memang pengrajin tas. Nah, ya udah kita panggil, kita ngobrol, ya udah kita luncurin yuk brand ini, dan kita kasih nilai sustainable-nya seperti apa. Tadi yang buat tas laptop tadi ya. Ya benar-benar yang tas laptop tadi. Nah, kemudian kita lempar ke pasar dan ternyata sambutannya baik banget. Sekarang udah terjual kayaknya hampir 1.000 deh. Sejak jalan kira-kira 6 bulan yang lalu. Keren. Nah, jadi ketika semuanya berkolaborasi,
ternyata bisa loh kita menciptakan satu produk keren. Dan Jadi produk-produknya kepake juga. kepake. Nah itulah tadi ya. Kalau ini juga kita inspirasi dan juga jejaring ya. Heeh. Usaha tanpa jejaring itu bakalan Betul. lama, Mati. lah, nggak mati sih, cuma lama aja jalannya gitu. Jadi kalau kita saling ketemu, jadi di komunitas kami pernah ada juga yang saling collab akhirnya. Oke, jadi usaha apa sama yang apa yang saling mendukung bisa bareng bikin brand Bisa baru bareng. lagi gitu ya. Bener, bisa bikin brand baru atau mereka waktu itu apa istilahnya ya, kayak Collaboration aja. lah, bikin package, bikin hampers atau apa. Lalu kita juga mencari ya tokoh-tokoh inspirasi yang bisa menjadi memotivasi teman-teman yang ada di komunitas. Jadi kita pernah ketemu, ini salah satunya dia, aduh aku lupa namanya. Nanti aku cek ya, aku lupa namanya. Padahal aku lagi blank banget. Jadi ibu ini dia memberdayakan kaum difabel di Surabaya. Keren. Supaya bisa bikin tas, bisa bikin, pokoknya biar bisa punya skill. Oke. Nah kemudian barang-barangnya ini dia jadikan merchandise ke company. Ibu ini udah sampai jadi ini loh speaker di UN. Dia keren. Wow. Aku kenapa lupa banget namanya. Nanti mungkin kalau untuk teman-teman yang lagi sekarang streaming bisa langsung ngeliat informasinya di Instagram shestarts.id ada kan? Ada. Jadi Bisa kita lihat di situ. profiling Heeh. tokoh-tokoh yang inspiratif supaya Keren. menjadi inspirasi untuk teman-teman bahwa pelaku usaha perempuan tuh banyak loh yang sukses sekarang. Keren. Kita ada satu video lagi nih ya, coba. Kita bisa sambil lihat. Nah, kalau ini apa nih? Upcycle yang sustainable. Upcycle. Oke. Melihat permasalahan sampah plastik yang semakin meresahkan, Upcycle hadir untuk membantu mewujudkan ekonomi Ini hijau. hasil tasnya. Ini hasil tas. Tidak hanya Keren. itu, Upcycle juga melakukan kita kerjasama pemberdayaan juga perempuan dengan melalui pembuatan produk yang Gunung dibuat Rambu. oleh Dia para perempuan memberdayakan UMKM penenun, Indonesia. mama-mama penenun yang ada di Kami desa ya. berharap Oke. hadirnya Desa-desa di Upcycle NTT. semakin Jadi banyak dia yang yang terinspirasi jadi untuk mereka membantu bikin mewujudkan ekonomi produk yang hijau fit to melalui market, mulai produk-produk dari olahan botol motifnya, plastik. ukurannya, dan itu kita pakai di tas. Upcycle adalah sustainable bag yang dibuat oleh pelaku usaha perempuan Indonesia. Jadi untuk koleksi saat ini, Upcycle memanfaatkan bahan yang terbuat dari daur ulang botol plastik PET untuk kemudian dijadikan kain dan dikreasikan oleh pelaku usaha perempuan dan pengrajin tas perempuan menjadi tas-tas sustainable dan juga fashionable yang bisa kita pakai sehari-hari. Jadi melalui Upcycle kita tidak hanya memberdayakan bahan daur ulang botol plastik dan membantu menjaga lingkungan dari sampah botol plastik, tapi kami juga memberdayakan perempuan Indonesia dan UKM Indonesia untuk mampu bergabung dalam gerakan ekonomi hijau Indonesia melalui kreasi produk. Kedepannya kami berharap melalui produk-produk yang kami luncurkan akan semakin banyak orang terinspirasi untuk berpartisipasi atau berkontribusi dalam pelestarian lingkungan di Indonesia. Dan ini tentu saja akan mempercepat tercapainya ekonomi hijau di Oke, itu dia. Selain dari memperdayakan juga UMKM Indonesia, eco-friendly juga, sustainable-nya juga keren. Ini banyak banget yang merasa diuntukkan ya, dan itu dimulai dari shestarts.id ini. Ya ini langkah awal kita lah ya untuk bisa berkontribusi pada pengembangan kapasitas perempuan di Indonesia. Oke, itu sebenarnya langkah awal lah ya ibaratnya. Di tengah gempuran skincare juga sekarang udah banyak banget yang Banyak eco-friendly, eco-friendly. mementingkan sustainability, pakai bahan lokal semuanya keren-keren. Dan mostly ternyata aku juga baru tahu UMKM itu banyak yang cewek-cewek, single mother, fighter juga, bahkan tadi ada yang difabel juga ya. Betul. Sebenarnya bisa berarti, dan untuk teman-teman juga bisa bergabung ke shestarts.id banget dong. Boleh silahkan kalau mau gabung ya, saling support, silahkan gabung aja ke komunitas shestarts.id. Oke, ini kalau kita ngomongin sustainability, eco-friendly. Selain tadi kalau ngomongin tas udah ada yang daur ulang, langkah awal shestarts.id untuk lebih memerangi limbah-limbah plastik, karena UMKM juga sebenarnya penyumbang limbah plastik banget dong sebenarnya. Betul banget. Apa nih langkah yang bisa dilakukan atau mungkin yang pengen di-encourage untuk teman-teman yang nonton hari ini juga? Oke, itu PR. Bener banget kata Kak Aisyah tadi. Produksi rumahan itu limbahnya banyak banget, plastik, karena itu tadi ya, akses mereka untuk membeli ataupun memakai produk yang lebih ramah lingkungan tuh belum ada, karena mahal banget Kak. Setuju. Itu kayak Pilihan produknya juga nggak banyak. Kalaupun mau beli harus beli partai besar, aduh modalnya nggak ada. Ini sesuatu yang aduh paradoks ya, tapi nggak berarti kita nggak bisa memulai. Jadi kita mulai memperkenalkan lah yang namanya eco-friendly dan juga sustainable ke teman-teman UMKM. Salah satunya melalui ini ya, kita memperkenalkan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Tapi yang aku amazed juga, mereka sebenarnya secara personal sadar sih
akan hal ini gitu kan. Bahwa isu lingkungan itu menjadi hal yang penting karena customer sekarang kan udah mulai berubah gaya hidupnya. Setuju. Mau yang lebih sehat, mau yang lebih ramah lingkungan. Setuju. Jadi walaupun pelan-pelan mereka mulai kurangin packaging plastik, ganti selotip, kan ada yang namanya selotip kertas ya sekarang ya. Kemudian packagingnya mereka gunakan kardus atau kardus yang udah bekas, tapi mereka biasanya kasih note lagi kenapa saya pakai kardus bekas ini. Baru sesimpel itu. Kemudian mereka mengurangi penggunaan kertas di produksinya. Atau biasanya pakai refillable pack. Refillable pack itu juga bisa. Banyaklah cara yang mulai dilakukan oleh teman-teman, walaupun akhirnya itu mereka harus ngurangin margin ya karena packagingnya itu mahal. Setuju. Tapi itu mereka mulai lakukan, dan ternyata ketika mereka melakukan perubahan di packaging dan mulai menambahkan isu lingkungan, itu brand mereka juga jadi meningkat ya. Iya. Secara brand mereka meningkat dan customer juga lebih trust sama mereka. Nah ini yang mau kita sebarkan juga nih ke teman-teman, jangan takut loh untuk kalian agak keluar modal sedikit ya untuk ganti packaging ataupun ubah sistem kerja kalian menjadi lebih ramah lingkungan karena itu dihargai sama customer. Setuju. Karena customer itu bisa secara nggak langsung ningkatin brand awareness juga. Jadi orang-orang lebih tahu gitu ya ibaratnya. Oke, ini kita makin seru. Aisyah juga pengen masuk ke pertanyaan intinya. Ujung-ujungnya pasti banyak wanita di luar sana yang ingin menjadi pelaku bisnis. Tips and trick kira-kira awal mulanya biar wanita-wanita di luar sana jauh lebih kokoh untuk memulai bisnisnya ada nggak Kak Geraldine? Oke, supaya bisnisnya lebih kokoh ya. Iya, lebih kokoh juga, pengen mulai juga, apalagi di tengah kesibukan menjadi ibu rumah tangga juga gitu, kira-kira ada nggak tipsnya? Yang pertama tipsnya adalah mindset. Kalian nih, aku pun ya, ketika mau mulai usaha pastikan kalian punya mindset yang itu tadi, growth. Karena tantangan menjadi pengusaha itu nggak habis-habis. Bener-bener nggak habis-habis. Jadi ketika kita ketemu tantangan pertama, kita udah takut mundur duluan, kita udah ternyata saya nggak bisa. Udah, kita akan selamanya mundur dan kita usaha kita selamanya nggak akan berkembang. Tapi kalau kita punya growth mindset, ketika kita ketemu tantangan, kita langsung berpikir solusinya apa. Ketika sesuatu berjalan buruk atau ketika kita menerima penolakan atau ya jatuh lah ya, kita ngambil keputusan salah, apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa membalikan keadaan. Jadi berorientasi selalu pada solusi, itu yang namanya growth mindset. Lalu yang kedua, pastikan kita juga punya strong why. Karena kalau kita nggak punya tujuan, ya kita nggak ada harapan buat kedepannya dan lebih bagus gitu. Aku selalu bilang strong why itu bahan bakar gitu loh. Kalau kita aja nggak tahu motivasinya kita apa, ya kita nggak akan punya bahan bakar cukup untuk lari kenceng ataupun lari jauh. Itu sih. Lalu yang kedua, masih banyak tuh. Yang kedua, kita rangkum. Jangan lupa riset ya teman-teman ya. Itu tadi belajar dari pengalaman yang pertama ya, Shay. Jangan lupa riset. Dan sebenarnya kalau mau, selalu ada yang nanya, saya nyari peluang tuh dari mana ya, carinya di mana ya. Aku selalu bilang gini sih Kak Aisyah, mulai aja dulu dari permasalahan yang kamu hadapin, apa sih yang belum kamu rasakan ada solusinya gitu. Misalnya saya sekarang kesulitan nih nyari brownies sehat misalnya. Gluten free. Nah, akhirnya kemudian gara-gara dari itu, ada dulu yang pernah cerita gini, saya kesulitan nyari tepung bumbu buat anak saya yang waktu itu Down syndrome, karena mereka nggak boleh gluten ya. Jadi ya udah, saya cari sendiri gimana caranya saya bisa bikin tepung tapi gluten free. Dan itu akhirnya jadi produknya dia. Jadi keren banget. Mulailah dari masalah yang kamu temui sehari-hari, dan juga mulailah dari apa yang kamu punya. Kamu punya skill apa? Saya punya skill masak. Kamu masak apa yang kira-kira kamu cari lagi ya di lingkungan kamu, masakan apa yang belum ada. Waktu itu pernah ada yang ngomong, Kak saya suka masak rendang ya. Coba cari deh unique selling propositionnya apa ya. Rendang apa yang belum ada di sekitar kamu gitu. Saya belum pernah ketemu rendang yang rasanya otentik kayak yang saya bisa makan di Padang ya. Bisa nggak kamu buat? Bisa. Nah sekarang coba tambahin unique selling point lagi. Bisa nggak kamu buat itu lebih sehat? Vegan misalnya, rendang vegan. Atau misalnya santannya yang lebih sehat atau gimana ya gitu. Kamu coba cari. Dan itu yang dia sekarang lagi coba olah sih. Jadi selalu cari unique selling propositionnya apa yang membedakan produk kita dari produk yang lain. Karena walaupun usaha kecil,
sistem kerja kita nggak beda sama usaha besar, sama brand Setuju. besar. Cuma kuantitasnya, skalanya aja yang beda ya. Tapi semua prosesnya tuh sama. Setuju. Itu sih teman-teman. Jadi kalau emang mau nanyain cari peluang gimana, cobalah dari masalah yang ada di sekitar kita dan manfaatkan apa yang kita punya. Dan juga saran aku sih start small ya. Kalau emang kapitalnya besar silahkan start big. Iya, karena kalau kapitalnya nggak habis-habis, dibayarin papa sendiri atau mama ya nggak apa-apa, jor-joran ayah aja. bunda gitu ya. Kalau mau BA-nya dari Korea dari mana silahkan. Tapi kalau emang kita modalnya terbatas, start small, Betul. prototyping dulu supaya kita lihat ini ketika kita lempar ke pasar diterima atau enggak. Setuju. Ketika enggak, kita tarik lagi, perbaiki. Benar. Jangan sampai tadi ada permasalahan tas kulit kedua lainnya ya bentuk. Nah, mungkin terakhir boleh kasih tahu harapan untuk generasi Z dan juga millennials ke depannya biar makin semangat berbisnis, ibu-ibu muda di luar sana yang masih struggling untuk bisa menjadi seorang pelaku usaha yang keren dan baik dan benar tentunya. Oke, untuk teman-teman generasi muda nih, ada millennials dan Gen Z juga, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mimpi itu gratis ya, mimpi aja sebesar-besar. Aku dulu pernah loh ada di fase saya takut mimpi besar. Karena takut kecewa. Ternyata itu salah. Mimpi aja besar-besar. Nah, catat mimpi-mimpi itu. Ya akhirnya aku lakukan ya. Aku catat semua mimpi itu dan aku breakdown lagi kira-kira plan untuk bisa meraih mimpi ini apa. Terus dari situ aku coba cek mana yang doable ya, yang visible tuh mana. Dari situ saya mulai tarik lagi strategi untuk bisa meraih ini apa. Jadi mimpi besar, kemudian jangan lupa dicatat mimpi-mimpinya. Kalau kita buat plannya dan ketika kita sudah buat plannya, jangan lupa untuk jangan lupa untuk dilakukan, diaplikasikan, dan yang terakhir jangan lupa dicek lagi plannya kita sudah benar atau enggak. Jadi itu tadi riset jangan lupa, dan pastinya keep showing up. Ini penting sih. Kita udah bikin planning, kita kita udah punya prototype, punya produk, tapi kita masih malu untuk menceritakan bisnis kita dan usaha kita ke orang-orang di sekitar kita. Jadinya orang nggak tahu kalau ada produk bagus ini. Jadi keep showing up, karena kita nggak pernah oke, kita ditolak customer pertama. Siapa tahu di customer kelima diterima dengan baik dan ternyata dia mau invest misalnya. Dan ya. ternyata memang atau enggak dia at least butuh banget sama produk kita gitu. Betul. Jadi keep showing up karena kita nggak pernah tahu titik ketemunya kita tuh di mana. Jangan sampai kita baru 80% menuju sana kita udah berhenti. Padahal tinggal 20% lagi kita berjalan, kita udah ketemu titik enaknya nih untuk usaha. Keren itu dia ya. Jadi untuk teman-teman, dari tadi kita udah ngobrolin seru banget kalau ingin berbisnis muda, dan juga penting banget untuk wanita-wanita di luar sana, para ibu rumah tangga muda generasi Z dan juga millennials. Dan yang dari tadi kita omongin selain insightful, ini juga sangat relate sama campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Karena movementnya yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan acara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif Bacalek di semua tingkatan pemilihan, mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar, caranya mudah. Detailnya langsung aja main-main ke website www.konvensirakyat.com, atau kalau kamu pengen bergabung sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung main-main ke website di www.partaiperindo.com atau klik di bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal ngumumin 3 pemenangnya minggu depan di Instagram @partaiperindo. Tapi ingat, jangan lupa follow dulu Instagramnya di @Partai Perindo. Tentunya thank you so much Kak Geraldine. Very insightful. Sampai ketemu juga. Semoga shestarts.id bisa makin berkembang, semuanya bisa makin tahu, dan wanita Indonesia bisa berbisnis lagi. Thank you ya. Thank you semua. Thank you. And by the way, happy banget karena dari tadi kita udah ngobrol seru-seruan bareng juga. Thank you so much juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Aku Aisyah Latiba, pamit undur diri. Sampai ketemu. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu.
Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindu.